Halo teman-teman, selamat datang di channel Whisper Heaven. Hari ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang tentunya seru sekali. Seperti apa keseruan dari alur cerita filmnya? Langsung saja kita masuk ke dalam alur filmnya. Film akan kita buka dengan memperlihatkan keluarga kecil, dan di sini ada beberapa orang, ada ayah, ibu, dan juga anak mereka yang bernama Yuni. Tapi tiba-tiba ada kejadian yang begitu mengerikan. Ibu tiba-tiba merasakan hawa dingin yang luar biasa, seolah-olah menusuk hingga ke tulangnya. Dan dengan suara gemetar dia pun mengeluh tidak sanggup lagi hidup di dalam kondisi seperti itu, dan meyakini kalau ada seseorang yang telah mengirimkan santet kepada dirinya. Puncak kengerian terjadi ketika di sini kulit-kulitnya mulai melepuh dan mengeluarkan duri tajam dari dalam dagingnya. Di dalam kesakitannya, sang ibu mencengkram tangannya begitu kuat hingga Yuli menjerit kesakitan. Dan beruntung dia memang sigap mencengkram, dan dia langsung membawa Yuli masuk ke kamar dan memberikan pesan tegas apapun yang terjadi, dan jangan pernah keluar dari kamar itu. Dan dia yang masih menahan perih hanya bisa mendengar suara-suara mengerikan dari luar. Dan mendengar sang ayah berusaha menenangkan ibunya, Yuli memanggil-manggil kedua orang tuanya, tapi tidak ada jawaban. Dan tiba-tiba pintu kamar didobrak dengan brutal menggunakan kapak, bersamaan dengan padamnya aliran listrik. Dan di dalam kegelapan, Yuli yang penasaran memberanikan diri mengintip dari lubang pintu, dan apa yang kita lihat di sana begitu mengejutkan. Dan kemudian dia pun pingsan. Dan seketika itu banyak sekali orang datang, dan ada ingatan pahit bahwa orang tuanya telah tewas mengenaskan. Di tengah situasi itu datanglah seorang wanita yang bernama Ambar bersama anaknya Laras. Sebagai informasi, Ambar ini adalah istri pertama dari ayah Yuli. Ambar menghampiri Yuli kecil yang masih ketakutan, dan kalimat pertama yang keluar dari mulutnya bukanlah penghiburan, melainkan hinaan. Kamu anak selingkuhan. Dan dari sinilah penderitaan Yuli sesungguhnya dimulai. Dan 20 tahun berlalu, Yuli dan Laras kini sudah tumbuh dewasa. Dan sebelum lanjut, kita juga akan menjelaskan silsilah dalam keluarga ini. Yuli adalah anak dari istri kedua, sementara Ambar adalah istri pertama alias istri tuanya. Karena Yuli menjadi yatim piatu saat masih kecil, Ambar pun terpaksa merawatnya. Dan alih-alih dianggap sebagai anak, Yuli ini justru dijadikan sebagai pelampiasan dendamnya. Dan di rumah itu Yuli tidak diperlakukan selayaknya manusia, melainkan seperti pembantu. Setiap hari dia harus mengurus segalanya, mulai dari membereskan rumah, memasak, bahkan menyiapkan segala kebutuhan keluarga Ambar. Mirisnya, sekeras apapun Yuli bekerja melayani mereka, tidak sedikit pun dihargai. Keluarga ini bertambah besar. Laras telah menikah dengan pria bernama Rudi dan memiliki 2 orang anak, Tika dan Dea. Dan beruntung Tika memiliki sifat yang jauh berbeda dari ibunya. Dia adalah anak yang soleh, dan pagi itu Tika pamit untuk pergi ke masjid bersama dengan teman-temannya. Dan sepeninggal Tika,
Yuli melanjutkan tugasnya menyuapi Ambar. Kondisi Ambar sudah tua, lumpuh, dan menghabiskan sisa hidupnya di kursi roda. Tapi waktu 20 tahun ternyata belum cukup untuk melunakkan hati Ambar, dan dia masih saja membenci Yuli. Sementara itu kita akan beralih ke masjid. Pak Ustadz sedang memberikan ceramah tentang 2 kitab gaib, dan dia menjelaskan kalau setiap perbuatan durhaka dan dosa akan dicatat dalam sebuah kitab bernama kitab Sijin, dan sebaliknya segala amal soleh akan dicatat oleh malaikat di dalam kitab bernama kitab Kiliin. Kontras dengan suasana religius di rumah, Yuli dan anak laki-laki Laras justru memiliki hobi yang menyimpang. Dia memang gemar bermain permainan, yaitu pemanggilan arwah, dan dengan alasan dia ingin berinteraksi dengan orang mati. Saat sedang bermain, pintu kamar yang tiba-tiba terbuka. Dean sempat mengira kalau itu adalah eksistensi makhluk halus, tapi ternyata hanya Yuli yang masuk untuk membersihkan tubuh Ambar. Tika yang baru pulang sempat menasehati adiknya agar berhenti bermain permainan syirik itu, tetapi Dean membela diri dan mengatakan kalau sensasi berinteraksi dengan orang mati itulah yang membuatnya seru. Dean kemudian bertanya iseng kepada Yuli apakah dia juga ingin berbicara dengan orang mati, dan dia pun menjawab ingin, dan tentu saja dia merindukan almarhum ayah dan ibunya. Tepat di momen itu Ambar di ranjang kasurnya tiba-tiba merasakan sesak nafas, dan ia menarik baju dengan tatapan penuh kebencian melontarkan kalimat terakhirnya, dan bapak ibumu yang memang layak mati. Setelah mengucapkan kutukan itu, Ambar pun kemudian kejang-kejang memuntahkan darah, dan pada akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya tepat di hadapan Yuli. Keesokan harinya warga dan ustadz berdatangan untuk melayat, dan bahkan di momen duka saat jenazah itu hendak dimakamkan, Laras masih menunjukkan permusuhannya. Dengan nada ketus dia memerintah Yuli menyiapkan kain kafan. Prosesi berlanjut, Ustadz mempersilahkan keluarga untuk mencium jenazah untuk terakhir kalinya. Dan setelah Laras, Tika, dan Dean, kini giliran Yuli. Dan saat Yuli menunduk hendak mencium kening wanita yang membesarkannya itu, memori kelam masa lalu berputar di kepalanya. Semua siksaan dan juga perlakuan tidak manusiawi yang dia terima dari Ambar kembali terbayang. Dan bukan rasa sedih yang muncul, melainkan dendam yang begitu dalam hingga memicu halusinasi. Yuli melihat mata jenazahnya yang tiba-tiba terbuka melotot kepadanya. Yuli kemudian tersentak. Laras yang melihat reaksinya itu langsung menamparnya keras, dan dia menuduhnya bertingkah tidak pantas dan merasa senang atas kematian ibunya. Dan di sini dia kembali mempermalukan dengan teriakannya menyebut Yuli sebagai anak selingkuhan. Sore harinya jenazahnya ini pun dikebumikan, tapi bagi Yuli masalah belum selesai, dan akibat teriakan Laras tadi, Yuli kembali menjadi bahan gunjingan para tetangga. Laras adalah tipe wanita dominan yang merasa dirinya selalu benar. Konflik kembali terjadi di toko milik keluarga, dan dia memang mengambil uang tips dari pelanggan dan menyebut Yuli sebagai orang yang serakah. Dan di dalam pandangan Laras, Yuli seharusnya bersyukur karena ibunya Ambar sudi mengurus anak hasil perselingkuhan.
Caci maki dan hinaan kasarnya nyaris membuatnya kehilangan kendali. Beruntung dia segera melerai sebelum terjadi kekerasan fisik. Dan pada saat itu Yuli memang hanya bisa diam, memendam rasa sakit yang teramat sangat di dadanya. Setiap kali ada masalah, dia yang selalu disalahkan, dihina, bahkan diinjak-injak harga dirinya, seolah dia memang tidak berharga. Dan selama puluhan tahun dia memendamnya, tetapi manusia punya batas. Dan ketika rasa sakit itu terus bertumpuk menjadi penuh dendam dan emosi yang memuncak, tidak lagi bisa ditahan. Celah itu terbuka, bisikan setan mulai merasuk perlahan ke dalam pikiran Yuli, menawarkan pembalasan dendam. Puncak dari sakit hati itu akhirnya meledak. Yuli meminta bantuan Yono untuk mengantarnya ke suatu tempat, dan tujuan mereka ternyata adalah rumah seorang dukun ilmu hitam. Yuli. Dan di sana Yuli menyerahkan foto keluarga Ambar, dan dengan tatapan dingin dia pun mengatakan kalau ingin sekali keluarga itu hancur. Dan disinilah terungkap fakta yang begitu mengejutkan. Kematian Ambar yang mengerikan sebelumnya ternyata juga merupakan hasil dari permintaan Yuli kepada si dukun tersebut. Dan sang dukun bertanya, kehancuran seperti apa yang kau inginkan? Tanpa adanya ragu Yuli menjawab, aku ingin semuanya mati. Yuli menegaskan kalau dia siap menanggung segala resiko asalkan dendamnya terbalaskan. Kesepakatan pun kemudian dibuat. Sang dukun mulai melakukan ritual dan berkonsultasi dengan kodamnya, dan dia memberitahu Yuli kalau ada satu jenis santet kuno yang bisa mewujudkan kengerian itu. Dan santet ini dikenal sangat berbahaya dan begitu mematikan, tetapi syaratnya sangatlah berat. Yuli harus menyediakan mayat segar yang belum berusia lebih dari 40 hari. Akan jauh lebih kuat jika mayat tersebut masih memiliki hubungan darah atau ikatan keluarga dengan targetnya. Dan syarat ini seketika mengingatkan Yuli pada jenazah Ambar yang baru saja dikuburkan. Sebagai tanda pengikat perjanjian, sang dukun menyegel tubuh Yuli dengan cara membakar kulit tangan Yuli menggunakan sudutan rokok. Dan pada malam harinya aksi gila itu pun langsung dimulai. Dan dibantu oleh Yono yang begitu ketakutan, Yuli nekat menggali kuburan Ambar. Mayat ibu tirinya kemudian dibawa kembali ke rumah sang dukun. Ritual dimulai dengan menumbalkan seekor ayam cemani, dan sang dukun kemudian menuliskan nama setiap anggota keluarga Laras di atas kain kafan dan mengikatnya dengan membentuk sebuah buhul atau simpul sihir. Dan selanjutnya Yuli pun dituntut untuk membaca mantra pembuka santet tepat di wajah jenazah yang sudah mulai membusuk. Dan sesaat setelah mantra dibacakan, hal mengerikan pun terjadi. Mulut jenazah Ambar tiba-tiba terbuka lebar dengan sendirinya, dan Yuli pun kemudian memasukkan buhul berisikan nama-nama target itu ke dalam mulut mayat tersebut. Kini nyawa mereka pun semua sudah berada di tangan Yuli. Dan sang dukun memberikan peringatan keras, Yuli harus menuntaskan misi ini sebelum mayatnya membusuk sepenuhnya, atau santet itu pun akan berbalik menyerangnya sendiri. Di sisi lain, Tika, anak perempuan Laras yang soleh, sedang melaksanakan sholat, tetapi jin kirimannya mulai melancarkan teror untuk mengganggu kewusyuhannya. Gangguan bermula dari suara aneh hingga puncaknya
ada foto keluarga yang terpajang di dinding tiba-tiba jatuh dan kemudian pecah berkeping-keping. Dan setelah selesai sholat, Tika memeriksa kekacauan itu. Pecahan kaca tersebut memang tidak sengaja melukai kakinya, dan saat sedang menahan perih, samar-samar Tika mendengar suara mendiang neneknya Ambar memanggil dari dalam kamar. Tika pun memberikan keberanian untuk masuk, tetapi kamar itu kemudian kosong. Teror berlanjut. Di sebuah ember tiba-tiba langsung jatuh. Saat Tika mengambil ember itu, dia dikejutkan penampakan sosok arwah Ambar yang begitu mengerikan, dan Tika menjerit ketakutan. Dan Yuli yang baru saja pulang dari dukun kemudian berpura-pura kaget dan bertanya apa yang kemudian terjadi. Tika menjelaskan semuanya dengan panik, tapi tentu saja sosok itu pun sudah menghilang. Saat Tika pergi, dia pun tersenyum tipis. Dia tahu kalau santetnya ini sudah mulai bekerja. Dan keesokan paginya, Tika menceritakan kejadian itu kepada ibunya Laras. Dean, adik Tika, membenarkan adanya keanehan tersebut. Dean mengaku sempat berinteraksi dengan arwah Ambar lewat papan Oija, dan arwah itu berkata kalau dia merasa sakit dan khawatir dengan keadaan rumah. Tika menjalankan agar malam nanti diadakan tahlilan untuk mendoakan Ambar, dan Lara setuju. Dan malam itu pengajian pun kemudian berlangsung, dan bagi Tika suasana terasa mencekam. Saat dia memandang foto keluarganya, dia mulai berhalusinasi. Dia melihat wajah ayah, ibu, dan adiknya di foto itu mulai mengeluarkan darah, dan dia pun terkejut. Untung saja dia cepat sadar dan melangkur ibunya. Dan di saat yang bersamaan, Dean kemudian mencoba peruntungan dengan papan Oija, dan dia pun mencoba berkomunikasi lagi dengan arwah Ambar. Dengan bersamaan itu, di tempat persembunyian itu, Yuli sedang melakukan ritual tahap kedua, dan targetnya adalah Dean. Kembali ke kamar Dean, papan itu pun mulai bergerak agresif dan merespon panggilan Dean, dan jawaban yang muncul di papan itu sangat singkat tapi mematikan. Ikut Oma. Seketika itu dia merasakan sakit kepala yang begitu luar biasa, dan Tika yang mendengar teriakan adiknya mulai mendobrak pintu kamar, dan dia melihat Dean sedang menghancurkan papan itu sambil mengerang kesakitan. Tapi semuanya terlambat, dan kejadian itu berakhir tragis, dan dia pun meninggal di tempat dengan kondisi yang mengerikan. Dan Lara serta suaminya histeris melihat putra mereka sudah tidak bernyawa. Setelah pemakaman itu, Yono yang polos mulai curiga, dan dia bertanya kepada Yuli. Ini semua bukan gara-gara kedukun itu kan, Yul? Yuli menatapnya dengan tajam dan berkata kalau dia sudah ikut dari awal, dan berarti dia juga sudah terlibat. Singkat cerita, di malam sunyi Tika terbangun untuk melaksanakan sholat tahajud, dan di dalam doa yang khusyuk dia memohon perlindungan Allah dan untuk ayah dan juga ibunya. Tapi teror tidak berhenti. Tepat setelah Tika selesai berdoa, dari arah belakang terdengar suara misterius yang berbisik menjawab, "Amin." Keesokannya konflik terjadi, dan Laras memarahi Rudy habis-habisan hanya karena Rudy tidak sengaja menjatuhkan botol dagangan hingga pecah. Bahkan dia tidak peduli saat tangan suaminya terluka akibat goresan kaca. Setelah Laras pergi dengan emosi, dia pun masuk dan memanfaatkan celah, dan dia berinisiatif untuk mengobati luka di jarinya dengan penuh kelembutan. Sebuah perhatian yang sudah lama tidak Rudy dapatkan,
dari istrinya, dan dia pun menatapnya dengan penuh perasaan, menawarkan diri untuk membereskan pecahan botol. Rudy yang sudah mulai muak karena keangkuhan Laras, dan dia memutuskan untuk pulang ke rumah, dan tak disangka dia pun ikut pulang menyusulnya. Di rumah dia mulai memeluknya dan berpura-pura menenangkannya, dan disinilah Yuli memainkan kartu asnya, yaitu dengan godaan wanita, dan Rudy yang sedang rapuh serta haus akhirnya luluh. Hingga terjadilah perbuatan terlarang di antara mereka, dan beberapa saat kemudian dia tiba, dan ketika dia keluar dari kamar dari wajah panik, dia pun baru saja pulang sekolah, dan dia pun melihatnya berada di dalam kamar. Dan Rudy yang ketakutan langsung memintanya untuk menutup mulut, dan malam harinya dia mulai menggelar ritual maut, dan kali ini targetnya adalah Rudy, dan efeknya langsung instan. Dan di kamarnya Rudy tiba-tiba merasakan sakit luar biasa, seakan memang ada tangan tak kasat mata yang mencekik leher, dan dia memuntahkan banyak darah. Teror memuncak ketika halusinasi serangga terbang masuk ke dalam matanya. Karena rasa sakit yang tidak tertahankan di mata, dia pun nekat melakukan hal gila. Dia mencabut bola mata sendiri dengan tangannya. Laras terbangun karena teriakannya, dan dia pun berlari ke kamar mandi, tapi sudah terlambat. Dia mendapati suaminya telah tewas dengan kondisi wajah yang mengenaskan. Malamnya jenazah itu disolatkan. Yono yang mengetahui rentetan kejadian ini merasa sangat bersalah, dan dia menyesal telah mengantarnya ke dukun itu. Yuli berniat mengajaknya ke dukun lagi untuk mempercepat rencananya, tapi Yono menolak mentah-mentah. Dia tidak mau lagi terlibat lebih dalam di dalam dosa besar ini, dan penolakan itu adalah sebuah kesalahan bagi Yono, dan Yuli menjadikannya sebagai target berikutnya. Dan pada malam itu saat Yono menutup toko, pintu rolling door yang sudah terkunci tiba-tiba terbuka, dan saat Yono masuk untuk mengecek, pintu terkunci otomatis dan sosok muncul di belakangnya, dan dia pun terjebak, dan di sana dia tewas mengenaskan sebagai tumbal kemarahan Yuli. Dan berita kematian Yono membuat Laras dan Tika langsung syok, dan di malam itu juga Yuli pun memang mengagetkan Laras. Tika yang merasakan firasat buruk segera berlari ke kamar ibunya, dan benar saja Laras menghilang dan kamarnya sudah berantakan. Tika melihat ke bawah ranjang, dan dia menemukan Laras yang telah kerasukan. Tika mencoba membacakan ayat kursi, tetapi jin di tubuh ibunya malah menantang, dan bahkan dengan fasih melanjutkan ayat tersebut dan menandakan bahwa jin ini sangat kuat dan menandakan iman Tika, dan dia berusaha kabur, tapi ibunya yang kerasukan malah mencekik Tika. Beruntung Ustadz datang di waktu yang tepat dan menyelamatkannya. Ustadz menyuruhnya untuk segera membawa ibunya ke masjid untuk diruqyah, dan di tengah perjalanan Tika pun tidak sengaja melihatnya berjalan mengendap-endap ke suatu tempat yang membuat Tika menjadi curiga. Dan kali ini Yuli menargetkan Tika untuk menyelesaikan ritual terakhirnya. Ternyata Tika yang diam-diam mengikuti Yuli, dan betapa terkejutnya dia setelah melihat Yuli yang sedang melakukan ritual di depan mayat Ambar yang sudah membusuk. Dan disinilah semua kebenaran terungkap
Yuli dengan lantang mengakui kalau dia adalah dalang di balik semua kematian ini. Yuli menumpahkan segala sakit hatinya, dan di sini kita mendapatkan plot twist terbesarnya. Ternyata Ambarlah penjahat yang sebenarnya. Di masa lalu, Ambar menyantet ibu kandung Yuli hingga tewas dan merampas semua harta kekayaan ibunya. Fakta di balik ibu Yuli adalah istri pertama yang begitu sah, dan sementara dia adalah istri kedua yang jahat memutarbalikkan fakta, dan seolah Yuli adalah anak haram. Dan di malam kematiannya di awal film, Ambar mengaku memang tidak pernah menyesal, dan itulah pemicu Yuli menjadi sangat dendam. Yuli meluapkan kekesalannya kepada Tika dan menyalahkannya yang selama ini hanya diam saja melihat Yuli disiksa. Tika yang terguncang akhirnya lari kembali ke masjid, dan di sana prosesi ruqyah terhadapnya sedang berlangsung sengit. Sementara itu di tempat tertua, Yuli mengalami kendalanya. Dia berusaha untuk memasukkan buhul terakhir ke dalam tubuh mayat, dan karena mayat itu sudah terlalu busuk, kulitnya hancur dan tidak bisa lagi untuk dijahit untuk menutup buhul, dan ritual pun gagal. Dan di sini sesuai dengan peringatannya, santet itu pun akan berbalik, dan di sini dia pun memang langsung menyerang tuannya sendiri, dan dia pun di luar kendali mencakar dan menyakiti dirinya sendiri secara brutal. Dan adegan berpindah antara dia dan tempat ritual. Ustadz bertarung mengeluarkan jin dari tubuh Laras, dan sementara Yuli meregang nyawa diamuk oleh jin peliharaannya sendiri. Akhirnya dia tewas dalam kondisi yang mengenaskan dan menuai karma dari perbuatannya. Tapi takdir berkata lain untuk Laras. Meski jin berhasil dikeluarkan, tubuhnya tidak kuat menahan dampak fisik dan mentalnya. Laras meninggal dunia. Dan di sini menyisakan Tika, seorang diri satu-satunya yang selamat dari tragedi keluarga yang hancur akibat dendam, fitnah, dan ilmu hitamnya. Dan kalian jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa.